Ini terjadi di tahun 2003. Waktu itu aku masih baru mau masuk SMA. Aku punya teman namanya Anton, teman sekelas aku, dan rumah kita juga dekat. Nah, si Anton ini keseharian dia sebelum dia pergi sekolah, kan kita sekolahnya siang. Jadi sebelum pergi sekolah, dia paginya dia tuh membantu orang tuanya menjaga toko. Nah, tugas Anton di situ adalah marutin kelapa. Jadi orang tuanya juga jual kelapa parut. Nah, Anton ini anaknya tidak banyak bicara, ya lebih cenderung pendiam dari teman-teman yang lain, tapi dia anaknya sangat baik. Sebenarnya anak ini humble, cuman tidak terlalu banyak bicara aja gitu. Dia juga sangat rajin bantu orang tuanya setiap pagi sebelum pergi sekolah. Nah, setahun kemudian adik dia dilamar oleh orang yang notabene orang itu punya duit, punya harta, istilahnya orang kaya lah di kampungnya gitu. Padahal adiknya itu baru mau masuk SMA, tapi karena cepat-cepat pengen dilamar, jadi adiknya dulu menikah daripada dia, sehingga adiknya tuh tak selesai sekolahnya gitu. Setelah acara resepsi adiknya selesai, keluarga inti mereka pun berjalan-jalan ya, sekaligus adiknya honeymoon, dan honeymoon adiknya itu memang bawa keluarga intinya. Nah, kebetulan waktu itu pas libur sekolah, Anton pun ikut pergi ke acara tersebut. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Kecelakaan pun terjadi setengah perjalanan mereka. Jadi entah kenapa supir yang ngantuk atau apa, mereka kan menggunakan 3 mobil ya. Jadi 2 mobil itu tabrakan beruntun, dan mobil si Anton itu masuk ke jurang. Nah, di mobil si Anton itu tidak ada yang selamat, termaksudlah Anton. Jadi semua dalam mobil Anton itu meninggal. Kejadian tersebut membuat heboh kampung kami karena kecelakaan yang terjadi itu. Nah, apalagi mendengar bahwa mobil yang ditumpangi Anton itu tidak ada yang. Nah, mobil yang ditumpangi Anton itu adalah adik beradiknya orang tua si Anton. Jadi paman sama bibinya Anton. Itu semuanya meninggal di mobilnya sih. Nah, posisi Anton itu di paling belakang bersama pamannya. Nah, setelah dievakuasi, jenazahnya disemayamkan di rumah duka. Akhirnya yang meninggal itu pun dimakamkan, dikuburkan. Nah, kejadiannya itu setelah pemakaman. Nah, kan cerita dari awal bahwa Anton ini suka bantu orang tuanya memarut kelapa. Nah, jadi setelah pemakaman, banyak ya tetangga kiri kanan mendengar suara parutan kelapa itu bunyi di tengah malam. Kan mesin pemarut kelapa tuh bunyinya nyaring ya, jadi tuh bunyi sendiri, tapi terkadang bunyinya itu seperti nyendat-nyendat gitu, seakan-akan kalau manusia itu bunyinya itu seperti orang menangis. Terus kadang di tempat Anton itu marut kelapa, itu mereka sering melihat arwah Anton tuh duduk di situ. Ada sebagian yang bisa pandai ngelihat bahwa Anton itu duduk di sebelah mesin parutan kelapa. Sampailah ke telinga orang tua Anton bahwa ada yang mengatakan bahwa arwah Anton ini penasaran. Bahkan mereka sering mendengar senyumnya Anton, ketawanya Anton di depan toko orang tuanya. Nah, ada salah satu pemuka agama di situ bilang sama orang tua Anton bahwa Anton ini, mesin yang ada ini harus dibersihkan, kalau perlu dibuang. Karena Anton ini belum ikhlas dia meninggal, karena mungkin banyak yang harus dia selesaikan. Yang mungkin dia pada saat itu belum mau meninggal. Akhirnya arwah Anton ini penasaran. Nah, bukan sekali 2 kali orang yang mendengar suara mesin pemarut kelapa itu berbunyi. Udah sering. Bahkan sebelum azan subuh, suara parutan itu pun sering berbunyi. Padahal tidak ada yang mengendalikan mesin itu. Nah, mesin itu seperti orang lagi marut ya. Jadi ada suara pergesekan di mesin itu. Setelah orang tuanya pun berbicara sama pemuka agama di kampung, akhirnya ada yang masuk ya, kerasukan rohnya Anton. Rohnya itu berbicara bahwa
Rohnya itu pun hanya diam, dia cuma menunjuk ke pemarut kelapa itu, karena memang dari dia SD, SMP, bahkan masuk SMA, memang bagian dia itu mesin pemarut kelapa. Jadi dia sangat menyayangi mesin pemarut kelapa tersebut. Setelah tempat Anton memarut kelapa itu dibersihkan dari arwah-arwah gentayangan si Anton dengan ritual-ritual pengusiran arwah, akhirnya orang tua Anton memutuskan tidak untuk menjual kelapa parut itu tadi. Jadi gudang-gudang kelapa, semua kelapa parutnya, kelapa yang masih utuhnya itu dijual. Mesinnya dibuang atau dibakar oleh orang tua si Anton, karena kata pemuka agama dia tetap ada selama mesin kelapa parut itu ada, dan mesin kelapa parut itu bakal berbunyi selama mesin kelapa parutnya itu hidup, tidak rusak gitu. Makanya disarankan sama orang pintar itu untuk membakar kelapa parut sehingga arwah Anton itu pun ikut terbakar bersama mesin itu tadi. Untuk kawan, kami bercerita.